Wahai Istar yang agung, mimpikah yang kami lihat ini? Apakah ini sebuah mimpi buruk? Siapakah yang melakukan ini? Siapa? Siapa? Apakah Ibrahim? Apakah dia yang melakukannya? Bisa jadi itu benar. Dia adalah orang gila. Sekarang mari kita cari dia bersama-sama. Orang-orang panik dan marah. Kejadian itu makin menambah kemarahan dan kekafiran mereka. Mereka tidak menyadari bahwa patung-patung itu yang bahkan tidak sanggup melindungi diri mereka sendiri bukanlah Tuhan. Hati, kesadaran dan mata mereka telah tertutup dari kenyataan. Lalu mereka mendatangi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kaukah yang telah menghina Tuhan kami? Kau telah menghancurkan Tuhan kami menjadi berkeping-keping dan menyakiti hati kami. Katakan yang sebenarnya, wahai Ibrahim. Kalau benar kau yang melakukannya, kenapa kau menyakiti hati kami dan Tuhan kami? Aku rasa melakukan itu Tuhan kalian. Jangan bercanda. Tentu saja dia tidak bisa melakukan itu, ha? Tanyakan padanya, mungkin dia bisa bicara. Engkau tahu dia tidak dapat bicara, wahai Ibrahim. Mungkin ia tidak suka makanan yang kalian suguhkan kepadanya. Atau mungkin ia marah karena kalian memiliki Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka pun tidak dapat berpikir. Agar kalian yakin, bertanyalah padanya dan lihatlah sendiri. Cukup, kau lebih tahu dari kami kalau dia tidak dapat bicara, wahai Ibrahim. Lalu kenapa kalian tetap tidak peduli? Mereka tidak dapat berbicara ataupun berpikir. Sungguh sayang, kalian semua sama saja. Kalian tidak dapat berpikir. Kalian seperti sebilah batu yang tidak berhati dan tidak dapat melakukan apapun. Sungguh sayang. Hei Ibrahim, kenapa kau berani bicara tidak sopan kepada kami? Aku berbicara mengenai kalian agar kalian semua melihat kenyataan. Sehingga kalian terbangun dari tidur panjang kalian. Kata-kata Ibrahim menggetarkan hati mereka untuk beberapa saat, seperti kilat menyambar di kegelapan malam. Pikiran mereka bingung, segala sesuatu yang mereka yakini benar selama ini menjadi kacau balau, dan mereka menundukkan kepala di keheningan. Mari kita renungkan apa saja yang baru dia katakan. Mari berusaha memahaminya. Coba kita dengarkan dengan hati dan pikiran yang jernih. Orang bijak dahulu pernah berkata, carilah kenyataan di kegelapan malam. Sekarang mari kita pulang ke rumah dan memikirkan lebih jauh tentang hal ini. Ibrahim merasakan untuk pertama kalinya ada sesuatu yang berubah dalam hati orang-orang Babylon. Dan itu sungguh ia harapkan. Ia tahu bahwa hanya Allah yang dapat menunjuki orang-orang itu jalan yang benar. Ia hanya perantara. Ia hanya sarana. Ia hanyalah seorang hamba. Seorang hamba yang hanya bertugas mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Malam hari menyelimuti Babylon bagaikan sebuah tabir hitam. Rakyat Babylon sangat disayangkan tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan kepadanya. Dan mereka pun terjaga dengan diselimuti oleh tabir hitam yang lebih gelap dari malam. Cahaya harapan telah pergi sebelum bersinar. Rakyat Babylon pun kembali pada kesesatannya disebabkan setan telah bertahta di hati mereka. Sementara itu mereka tidak berniat sedikit pun untuk terbebas dari cengkeraman setan itu. Katakan padaku apa yang telah terjadi. Wahai Namrud yang agung, junjungan kami, seorang durhaka yang bernama Ibrahim menghancurkan dewa-dewa kita dengan kapaknya. Dia hanya membiarkan Marduk tidak tersentuh sama sekali. Dan tindakannya itu telah membuat kami semua marah besar. Untuk kalian dan orang yang kalian sembah, kalian benar-benar menyembah batu-batu itu dan mengabaikan Allah Tuhan langit dan bumi. Tuhan yang telah menciptakan kalian, yang menyediakan makan dan minum bagi kalian. Sementara patung-patung itu tak dapat memberikan keuntungan apapun. Kami tidak dapat mendengarkanmu lagi. Kami akan menghukum orang yang tidak berlaku sopan kepada Tuhan-Tuhan kami. Dan kami telah bersabar hingga sekarang karena ayahmu Azar adalah abdi setia Marduk. Sekarang tidak ada seorang pun bisa membebaskanmu dari tangan kami. Itulah hukumannya akan kau alami. Ibrahim lalu dikirim ke penjara untuk menerima ganjarannya berupa siksaan, perbudakan dan penderitaan. Perlakuan yang juga dialami oleh utusan-utusan Allah sebelum dan sesudah Ibrahim. Kesalahan satu-satunya adalah karena ia memberi peringatan kepada rakyat Babylon. Ia hanya berusaha menyelamatkan rakyat Babylon dari bahaya api neraka yang menanti mereka. Wahai Ibrahim, kuharap kau menyukai tempat kami. Kami telah memesan tempat terbaik untukmu. Kau seharusnya belajar bahwa tidak ada yang boleh bermain-main dengan Tuhan kami.
Sekarang berjalan dan bergeraklah, dan jangan berhenti. Ayo jalan. Wahai junjungan kami hadapkan padamu seorang hambamu yang aneh ini. Kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru? Katakan, kaukah yang telah menghina agama rakyat Babylon dan juga para tuhannya? Dan apakah kau juga yang telah mengatakan kebohongan tentang pemerintahanku dan ketuhananku? Kau kira kau ini siapa? Hah? Aku mengatakan kebenaran kepada mereka dan juga mengajak mereka. Kau harus bersikap lebih sopan saat bicara denganku. Sekarang katakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu? Ayo katakan. Tuhanku memberikan hidup dan mati, Tuhan. Itu bukan apa-apa. Aku juga bisa memberi hidup dan mati. Engkau akan melihat dengan kepalamu sendiri. Ngawal, cepat bawa orang kemari. Sekarang. Namrud mengatakan bahwa dialah yang memberi makan pada orang-orang. Ia juga percaya bahwa ia pun memiliki kekuatan gaib untuk mengambil dan memberi hidup layaknya Tuhan. Wahai Namrud yang agung, kami bawakan 2 orang seperti yang kau perintahkan. Aku perintahkan kepadamu pengawal. Bunuh salah satu dari mereka. Wahai Namrud yang agung, apa yang hamba lakukan? Maafkan hamba. Sekarang biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar ia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terlimpah untuk engkau, wahai Namrud yang agung. Tuhan kami, Tuhan kami. Kau lihat Ibrahim, aku bisa memberi mati dan bisa memberi hidup. Abadilah engkau, wahai Namrud yang agung. Engkau maha besar, engkaulah Tuhan kami. Saksikan itu Ibrahim, aku memberi hidup pada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Wahai Namrud yang agung, kedamaian bergantung padamu, Tuhan kami dan junjungan yang maha agung. Engkaulah Tuhan yang memberi makan kami. Wahai Namrud, kau hanyalah orang yang haus darah. Sekarang coba kau buktikan. Buatlah matahari terbit di sebelah barat, seperti Tuhanku yang menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Inikah kata-katamu? Kau tidak mengakui ketuhananku. Baiklah kalau begitu, aku akan menghukummu dengan hukuman yang tak pernah terlupakan, agar semua rakyat Babylon tahu akan kekuatanku. Biar hukuman ini diceritakan orang turun-temurun, dan kisah ini akan diceritakan dari mulut ke mulut. Aku akan melakukannya sebagai contoh bagi orang yang berani berlaku demikian di waktu mendatang. Dan aku yakin tidak seorang pun berani melakukan hal itu, Ibrahim. Sekarang kau akan kupenjarakan. Aku tidak akan memohon kepadamu. Di atas ketuhananmu ada Allah Maha Kuasa. Sikap Raja Namrud layaknya sikap musuh-musuh Allah yang lain yang menjadi abdi setan dan nafsunya, yang hidupnya berisi tirani dan kebengisan. Sikap seperti ini juga merupakan sikap orang-orang yang bekerja untuk melanjutkan cara hidup mereka yang dilingkupi aib dan kehinaan. Kapanpun mereka bertemu dengan utusan Allah, mereka pasti menjadi gila dan berang. Mereka tak segan-segan untuk menumpahkan darah karenanya. Mereka menegakkan kekuasaannya di atas kubangan darah. Mereka akan berusaha mempertahankan mahkota dengan menunjukkan pengaruh dewa-dewa dan kadangkala dengan perlakuan kejam. Mereka akan selalu bersedia untuk menumpahkan darah dan air mata kapanpun diperlukan. Ibrahim dan juga rasul-rasul yang lain dikaruniai Allah kelembutan dan kemurahan hati untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka keselamatanlah bagi mereka. Mereka adalah orang-orang berani yang mampu berdiri melawan para tirani dengan segala kebengisan dan kekejamannya. Dan hanya para rasul inilah yang mampu menunjukkan kelemahan dan jati diri mereka. Sementara Ibrahim adalah salah satu dari rasul-rasul itu. Dia adalah abdi Allah dan ayah dari umatnya. Wahai bangsawan Babylon, pejabat pemerintahanku, dan para pengikut setia Marduk, katakan padaku, hukuman apa yang patut kita berikan pada orang yang telah menentang, menghina, menyumpahi, bahkan menghancurkan Tuhan kita? Wahai junjungan kami yang agung, sumber kehidupan bagi Babylon, lelaki muda ini telah kehilangan akalnya. Dia pasti telah dipengaruhi oleh setan. Itu benar, dia tidak punya akal. Wahai Namrud yang agung, kita harus menghukumnya dengan cara tertentu, sehingga menjadi contoh bagi rakyat Babylon. Hukuman yang akan diingat. Iya, kau benar. Hukuman ini haruslah menjadi contoh bagi dunia. Hukuman yang bisa menyenangkan Tuhan-Tuhan kita. Hukuman macam apa yang ada dalam benak raja yang agung?
Katakan padaku pendapatmu. Apa yang terpikir olehmu? Baginda, haruskah kita cincang dia menjadi serpihan seperti yang dilakukan pada Tuhan kita? Wahai sang raja, kita lemparkan saja dari puncak zigurat. Tidak. Kita kelupaskan saja kulitnya Baginda. Aku akan melemparnya ke dalam api. Api yang akan membuat Tuhan Matahari makin bercahaya dan akan kubakar dengan tungkunya. Bagus sekali, wahai raja yang agung. Kau tahu yang terbaik untuknya. Wahai bangsawan Babylon, saksikanlah kebesaranku, tunggulah kemurkaanku, dan lihatlah kematian orang yang menentangku. Kalian boleh pergi sekarang. Kemari, kau hai budak-budak keparat. Cepatlah kemari. Tumpuklah kayu-kayu ini dan bawa pula kayu-kayu kecil ini. Ayo, hei kamu, ayo bawa kayu-kayu kecil ini. Kita harus membuat tumpukan kayu dari gelondongan-gelondongan ini. Aku bilang cepat, cepat. Sekarang pergi dan nyalakan api itu. Ayo. Ayo bakar. Wah, apinya besar sekali. Tuhan yang murka. Indah sedapnya. Biar kau rasakan kain itu. Kau melihat api besar ini. Bawa dia ke tapet telah siap. Api sedang panas-panasnya. Namun yang aku memerintahkan, ikat dia dengan kencang sampai tidak bisa bergerak. Sekarang siap-siaplah. Wahai Allah, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai Allah, aku mohon perlindungan hanya kepadamu. Dan aku hanya percaya kepadamu. Hanya kepadamulah aku kembali. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Tidakkah kau melihat kekuatan dari Namrud yang agung? Dia adalah pedang Marduk dan bayangan di muka bumi. Dia yang akan menghukum siapa yang tidak menerima Tuhan-Tuhan kita. Juga membakar para penentang di antara kita. Hidup Raja Namrud! Api itu yang menerima perintah suci menjadi dingin dan menyejukkan. Ia tiba-tiba berubah menjadi taman-taman mawar. Nyala merah berubah menjadi mawar yang merah. Kekuasaan Allah kemudian menyelamatkan sang Rasul yang dijuluki Al-Qalili ini. Ia menjaganya dari bahaya yang paling kecil sekalipun. Wahai penduduk Babylon, Namrud yang agung menyatakan bahwa hari ini adalah hari raya. Bersenang-senanglah kalian. Demikianlah rakyat Babylon menghibur diri mereka seperti hilang ingatan sepanjang minggu. Sementara api semakin padam dan gunungan api tersebut mengecil dan semakin mengecil. Oh, Marduk yang suci, tidak dapat dipercaya. Apa itu? Lihat, lihat. Dapatkah kalian melihat? Bukankah itu Ibrahim yang sedang duduk di tengah-tengah api? Lihatlah. Apa yang kau katakan? Istar yang mulia, itu adalah Ibrahim. Ya, itu Ibrahim. Oh, Ibrahim, Istar yang mulia. Seluruh rakyat Babylon tak dapat mempercayai penglihatan mereka. Mereka menatap sekeliling tidak mengerti karena mereka sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Allah telah menjaga Rasulnya. Sungguh suatu keajaiban. Ini merupakan kejadian yang belum pernah dilihat maupun didengar. Akan tetapi, suatu keajaiban yang jelas nampak itu pun tak mampu membawa orang-orang yang hatinya telah tertutup dari jalan yang benar untuk sadar terhadap seruan Ibrahim. Mereka tidak percaya.
Hati mereka yang telah membatu tidak akan melunak. Mereka lebih suka menolak karena menuruti hawa nafsu adalah lebih mudah bagi mereka. Demikianlah masyarakat yang telah diberi kemurahan oleh Allah ini tenggelam dalam kegelapan dan kekafiran. Ya Allah Tuhanku, terpujilah Engkau yang telah membawaku ke jalan yang benar. Karena Engkau menjadikanku cahaya bagi orang-orang yang diperbudak berhala. Engkau berkehendak untuk membawa siapapun ke jalan yang benar. Segala puji bagimu, ya Allah. Wahai Ibrahim, walaupun orang-orang Babilonia menolakmu, kami tetap mempercayaimu. Kami mempercayaimu dan percaya pada apa yang kau bawa untuk kami. Dan kami telah mendapatkan keselamatan bersamamu. Semoga Allah menjadikanmu sebagai pemenang. Mulai sekarang kami akan bersamamu. Katakan pada kami, apa yang harus kami lakukan? Karena kami takut pada kaum tirani Babilonia. Hai saudaraku, dan engkau Sarah, hanya kalianlah yang mempercayaiku di antara orang-orang kafir itu. Tuhanku telah melembutkan hati kalian dan memberi kalian kemuliaan hidayah ini. Kita harus cepat pergi dari sini. Kami akan selalu bersamamu, wahai Ibrahim. Mulai sekarang kami akan mengikutimu. Wahai rakyat Babylon, aku terlahir di sini bersama kalian. Aku tumbuh bersama kalian. Dan ketika aku di sini, aku dikaruniai hidayah Allah. Akan tetapi, kalian membantahnya. Kalian mengeluhkannya. Kalian berlomba-lomba dalam membangkang. Kalian telah berkata bohong. Aku menjauh dari kalian, dan kalian menjauhlah dariku. Demikianlah Ibrahim, Lut, dan Sarah meninggalkan Babylon. Mereka pergi mengikuti perintah Allah. Sesaat setelah Ibrahim dan dua orang yang mempercayainya meninggalkan Babylon, kemurkaan Allah tak lama kemudian sampailah ke kota itu. Beribu-ribu, bahkan berjuta-juta nyamuk memenuhi seluruh tempat. Seakan-akan kota megah Mesopotamia berada dalam mimpi buruk yang mengerikan. Negeri Babylon yang tak pernah kekurangan hiburan dan tawa, kini sunyi mencekam. Binatang keparat, tinggalkan aku, menjauhlah dariku. Sudah kukatakan, menjauhlah dariku. Pengawal! Pengawal! Cepat kemari, tutup semua pintu. Lihat, binatang ini dari sini. Cepat lihat, tutup semua pintu. Tutup! Aku tak ingin melihatnya lagi. Tidak tahukah nyamuk-nyamuk keparat ini sedang berhadapan dengan siapa dia? Lihat, negeri dan kotaku telah rusak semuanya. Mengapa mereka tidak takut padaku? Aku merasa diriku agak lemah. Aku adalah Namrud yang agung. Tuhan, tolonglah aku. Mengapa mereka bisa masuk ke dalam? Prajurit! Aku sudah menyuruh kalian untuk menutup semua pintu dan jendela. Bunuh binatang-binatang keparat ini, cepat! Tuhan palsu Babylon itu tak mampu berbuat apapun di hadapan seekor nyamuk kecil. Kelemahannya makin menjadi-jadi. Ia berteriak-teriak dan meminta pertolongan. Akan tetapi, ia tak mampu menemukan jalan keluar bagi persoalannya. Segala yang dimilikinya, kerajaan dan kekuasaannya, tak berarti apapun di hadapan seekor nyamuk. Ia tak dapat berbuat apapun menghadapi nyamuk yang tak kenal menyerah itu. Tinggalkan aku. Jangan mendekati aku. Jangan! Binatang keparat! Berhenti! Jangan lagi! Tinggalkan aku! Namrud sang tirani meninggal dengan tragis dan mengenaskan oleh seekor nyamuk yang masuk ke otaknya. Allah telah mengambil nyawa sang tirani yang mengaku sebagai Tuhan, memberontak dan melawan kebijaksanaannya, dan bertindak sebagai monster yang haus darah. Orang yang mendapatkan keselamatan adalah yang mengikuti Allah. Sejarah ini penuh dengan contoh para pembangkang yang melawan Allah dan senang membantah padanya. Hal ini telah menjadi cerita dari dahulu kala hingga nanti di hari keputusan. Semoga kedamaian terlimpah kepada orang-orang yang menyerahkan diri mereka